Akan saya bacakan susunan acara terlebih dahulu karena waktunya sudah siang. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang keempat acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Yanti dan Ibu Ade Setiawati. Sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Tanah Sareal 03 yang kami hormati Ibu Hajah Ais, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin dan ridhonya kita semua bisa bersama-sama hadir dalam rangka diseminasi budaya positif SDN Tanah Sareal 03. Salawat beserta salam tak pernah kita lelah untuk selalu mencurahkan keharibaan baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Haji Ais Restu Afiati SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta tenaga pendidik SDN Tanah Sareal 03. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Tanah Sareal 03. Salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti ini. Bapak dan Ibu Guru, di siang hari ini izinkan kami berdua untuk menyampaikan sedikit ilmu yang kami peroleh selama pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 kepada Bapak dan Ibu Guru. Semoga apa yang kita berikan ini dapat bermanfaat buat saya, Bapak dan Ibu Guru, bahkan buat lingkungan sekolah SDN Tanah Sareal 03 pagi 03. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Yanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Dan saya sendiri Ade Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 9 perwakilan daerah Jakarta Selatan 1. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk materi hari ini mengenai diseminasi budaya positif, sebelum kita melangkah ke materi, nah ini merupakan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun
hidupnya, kekuatan kodratnya yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan pada anak. Maksudnya di sini menuntun bahwa guru itu hanya menuntun. Pada dasarnya anak-anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak Oke, Bapak dan Ibu guru semuanya, tujuan pendidikan ini kenapa di CGP ini mengangkat prinsipnya Ki Hajar Dewantara. Ternyata pemikirannya Ki Hajar Dewantara ini selaras dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka, memerdekakan siswa, otomatis memerdekakan gurunya. Tujuan dari kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, kalau misalnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memiliki dasarnya itu adalah seorang pendidik atau seorang guru itu bisa menuntun anak atau muridnya itu sesuai dengan kodrat yang sudah dia miliki sejak lahir. Setiap anak itu memiliki kodratnya setiap lahir. Dan kita sebagai guru tidak bisa mengubahnya. Kita hanya bisa menuntunnya ke arah yang benar. Nah, kita tuntun mereka itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kenapa seperti itu? Kita bimbing mereka, kita didik mereka agar mereka bisa jadi anak yang bisa hidup, bisa berkembang, bisa tumbuh di zaman manapun dengan apa yang sudah dia miliki, yaitu kodratnya dia. Bisa diibaratkan seperti seorang petani yang menanam padi. Nah, petani itu tidak bisa menuntun, tidak bisa membuat sebuah padi itu mati atau hidupnya itu. Tidak bisa dia yang menentukan hidup dan matinya padi tersebut, tapi dia bisa menuntunnya agar padi itu, tumbuhan itu bisa jadi tumbuhan yang hidup, terus bisa menghasilkan beras, menghasilkan gabah, seperti itu paradigmanya ya, maksudnya pandangannya seperti itu. Ya, bahwa diibaratkan kalau sekolah itu sebagai lahan, kemudian guru itu sebagai petani, dan padi itu merupakan siswa. Jadi bagaimana kita menciptakan bibit-bibit yang unggul, nah itu tergantung kepada petaninya. Kalau petaninya memupuk setiap hari dengan pupuk yang berkualitas, kita nanti juga akan mendapatkan bibit-bibit yang unggul. Itu maksud dari tujuan Ki Hajar Dewantara. Nah, berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai dan kebiasaan sudah kita terapkan. Contohnya dari awal anak-anak masuk, kita sudah menyambutnya dengan ramah, kemudian pembiasaan seperti upacara bendera, kemudian ada ekstrakurikuler, kemudian setiap hari Jumat, iya betul, setiap hari Jumat kita melakukan bimbingan rohani. Nah, itu merupakan suatu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian untuk hormat dan tanggung jawab, kita contohkan kepada anak-anak kita bagaimana kita saling menghormati, kemudian saling menghargai dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini contohnya bertanggung jawab di dalam kelas. Mereka melakukan piket sekolah, piket kelas gitu, sebagai perwujudan dari tanggung jawab anak-anak di sekolah. Nah, Bapak Ibu,
yang akan kami sampaikan di sini yaitu mengenai konsep budaya positif. Di sini ada 7 konsep budaya positif yang kita pelajari selama 2 minggu sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dalam waktu 1 jam. Untuk konsep budaya positif itu sendiri, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang keduanya ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempatnya kebutuhan dasar. Yang kelimanya posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Mungkin sebagian dari sini sebagian Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa saja poin-poinnya. Kita ulas kembali aja ya Bu Dwi ya. Biar kita sama-sama tahu dan menyamakan visi kita untuk kemajuan SDN 03 Tanah Seram. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menjalani semuanya tanpa disadari. Kami sedikit menambahkan, mungkin ada hal-hal yang memang perlu kita rubah dari cara kita berperilaku, kemudian bagaimana cara mengajar yang baik di era zaman sekarang ini. Mungkin dari apa yang akan kami sampaikan membuka wacana kita, membuka pikiran kita untuk ke arah yang lebih baik lagi, pembelajarannya berpihak pada murid. Seperti itu ya Bu Ade ya. Betul sekali Bu Dwi. Mengenai perubahan paradigma belajar. Di sini dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Nah, untuk membangun budaya positif ini memerlukan suatu kerjasama Bapak Ibu. Tidak mungkin kami sendiri membangun budaya positif itu tanpa adanya kolaborasi yang baik antara rekan guru maupun dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah maupun Bapak Kepala Sekolah. Untuk menciptakan budaya positif, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, yang harus kita pakai di dalam kelas, membuat suasana aman dan nyaman sehingga siswa itu nantinya bisa merasakan pembelajarannya dengan baik, kemudian bisa berpikir kritis. Karena anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu ya, mereka itu lebih kritis. Nah, bagaimana kita menciptakan kenyamanan, kemudian mereka bisa belajar sesuai dengan tingkat tingkat kemampuan masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian mencipta dengan merdeka. Mungkin dengan suasana aman dan nyaman, nantinya anak-anak di era zaman sekarang itu mempunyai ide-ide. Nah, dari kita sendiri yang menuntun mereka agar mereka itu bisa berkreasi sesuai dengan minatnya, mandiri. Kalau mereka sudah bisa menuangkan ide-idenya, kemungkinan besar anak-anak itu menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung dengan orang lain, dan bertanggung jawab. Setelah semuanya dapat dilakukan oleh anak-anak, pastilah mereka mempunyai tanggung jawab apa sih yang harus kita lakukan ke arah yang baik. Nah, nanti bisa kita bangun budaya positif yang utama yang kita yang utama yaitu di kelas terlebih dahulu. Nanti kalau budaya positif di kelas sudah tercipta, nanti untuk budaya sekolah pasti akan mengikutinya. Kemudian selanjutnya untuk disiplin yang berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Maksudnya di sini disiplin itu yang namanya disiplin
Disiplin itu kan biasanya kita teringatnya disiplin pasti berkaitan dengan yang namanya peraturan. Betul kan Bapak Ibu? Iya. Nah, semuanya itu ada pada kontrol guru. Kita mengontrol guru untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang apa sih sebenarnya makna dari kata disiplin? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu makna dari kata disiplin terlebih dahulu sebelum kita membahas disiplin. Mungkin Dari makna dan Haji. tujuannya kali ya. Kata disiplin terlebih dahulu. Ya, oke, disiplin. Disiplin itu dalam bayangan Bapak Ibu itu apa sih sebenarnya? Ada yang punya Gagasan, Oke, oke, ya. bisa. Tertib. oh tertib, ya, mematuhi peraturan, Bubaini Ada lagi? apa? Taat dan patuh dalam bersikap. taat dan patuh Dalam bersikap. dalam bersikap. Bubaini? Oh sama, oke. Oh sama, oke. Nyamain aja. Sebenarnya apa sih makna dari kata disiplin yang sering kita pakai sehari-hari? Apa itu dia? Ya, Berani. Belajar. Nah, disiplin ini berawal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, budaya kita ini makna kata disiplin udah telah diubah gitu menjadi suatu yang bukan lagi dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan, tapi kecenderungan umumnya tuh lebih ke menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, keterpaksaan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin di sini jadinya kita melakukan suatu hal atau tindakan yaitu tidak atas dari diri kita sendiri ya, tapi berdasarkan atas paksaan, ketakutan agar tidak menerima hukuman seperti itu. Betul, bisa diterima. betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kita sudah melakukan seperti ini setiap hari. Iya, Kita itu yang harus kita lakukan. mendisiplinkan anak, tapi kita tidak tahu bahwa anak itu mempunyai kebutuhan apa. Jadi inilah mengapa kita tularkan bagaimana kita menerapkannya kepada anak-anak arti dari disiplin itu sendiri. Betul, tidak jarang kita selalu rajin menuntut anak untuk disiplin, tapi anak juga tidak jarang selalu menentang apa yang menjadi aturan yang sama-sama itu loh. Jadi ujung-ujungnya anak-anak tidak melakukannya berdasarkan hatinya, tapi ada paksaan dari pihak lain seperti itu. Kalau dari urutan disiplin itu posisinya lebih tinggi dari tertib. Oh iya. Disiplin itu Nanti dari kita ya, akan nanti kita bahas bahas juga ada tiga. mengenai aturan dan keyakinan. Keyakinan. Nanti ada kaitannya Ibu. Terima kasih Bu Yohana. Sama. Ya Bapak Ibu, nilai profil pelajar Pancasila jujur, kemudian mandiri, kreatif, inovatif, ya Bu, elaborasi, betul sekali. Nah ini yang akan kita wujudkan kepada anak didik kita. Nantinya budaya positif arahnya itu kepada nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya itu berpihak pada murid. Dari disiplin yang kita terapkan kepada anak didik kita, pastilah kita anak didik itu ingin mempunyai figur. Anak itu selalu ingin mempunyai figur. Nah, figurnya itu ada pada guru. Kita selalu setiap hari berhadapan dengan anak-anak. Nah, figur kitalah yang akan ditiru. Makanya ada istilah guru itu digugu dan ditiru. Jadi untuk penerapan disiplin nanti akan tercipta setelah kita itu memberikan contoh yang baik terhadap siswa. Sehingga nanti kesadaran itu pun akan timbul dalam diri anak.
Kemudian setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar Bapak Ibu. Realitanya atau kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini yang akan kita bahas yaitu yang dirasakan setiap dasar manusia, yaitu cinta kasih, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, dan juga kebebasan. Setiap anak itu membutuhkan cinta kasih Bapak Ibu. Anak berangkat dari sekolah mungkin dengan berbagai problema yang ada di rumah. Dia ingin mendapatkan suasana yang berbeda yang ada di rumah dengan yang ada di sekolah. Maka peran dari seorang guru memberikan cinta kasih kepada anak agar anak itu menjadi nyaman, sehingga apa yang akan kita sampaikan kepada anak pun nanti akan mudah diterima. Kemudian di sini ada juga penguasaan. Penguasaan di sini setiap anak itu mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Contohnya di sini penguasaan. Anak biasanya ingin menguasai teman-temannya agar dia mengikuti apa yang dia perintahkan. Nah, peran dari guru di sini memberikan pengertian, pemahaman apa sih hal yang baik yang harus dilakukan agar siswa tersebut tidak menjadi penguasa di kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah sering menjumpai ya, menghadapi anak-anak tersebut. Nah, ini merupakan tugas dari kita. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu setiap anak belajar inginnya itu senang. Jadi belajar itu dengan kesenangan, artinya bermain sambil belajar. Itu yang kita harus terapkan agar dengan tujuan kita itu bisa mencapai pendidikan yang seperti kita dengan tujuan pendidikan ya. Kemudian kebebasan. Pada prinsipnya anak-anak juga kepengen bebas. Mungkin Bapak Ibu sering menghadapi anak pengen bebas, ada yang berlari-lari, ada yang kepengennya duduk sendiri, kemudian ada yang pengen benar-benar belajar membaca, menulis, seperti itu kan. Mungkin Bapak Ibu sering menjumpai setiap hari ya Bapak Ibu. Saya juga sama. Nah, kebebasan inilah sebagai guru kita sesuai dengan tujuan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kita menuntun anak tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya. Oh, mungkin memang dia gerak motoriknya itu yang lebih dominan. Nah, anak itu nggak bisa diam biasanya Bapak Ibu. Mereka itu memang kepengen bebas karena di rumah mungkin banyak tekanan-tekanan dari orang tuanya. Jadi kita itu benar-benar harus bisa memahami anak tersebut, bidangnya itu apa, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Ade? Ini habis ya. Untuk penguasaan mungkin saya menambahkan, kita di sini bisa menjadi guru atau sosok figur pendidik yang menuntun anak, bukan menjadi penguasa, lebih tepatnya menjadi pemimpin atas dirinya sendiri ataupun pemimpin di lingkup kelompok kecil yang entah di kelas atau entah di suatu sekolah, seperti itu. Nah, semuanya ini kebutuhan, kayak kalau kita sudah memberikan cinta kasih kepada mereka yang mungkin mereka kan belum tentu mereka dapatkan. Kita nggak tahu problematika keluarga masing-masing dari setiap anak murid kita gitu. Terus kita memberikan makna penguasaan ke dia, memberikan amanah kepemimpinan kepada dia, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bahkan sampai dirinya aja nggak tahu kalau sedang belajar. Mereka taunya kita sedang bermain, seperti itu. Terus memberi kebebasan, otomatis kalau misalnya sudah itu semua kita berikan, akan tercapai deh tuh
tujuan pendidikan yang sebenarnya. Setiap apapun yang kita sampaikan di kelas itu akan tercapai karena anak itu akan bisa memahami kita dengan baik gitu. Lanjut. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini ada kasus. Coba kita sama-sama renungkan. Coba bayangkan jika ini ada kasus gini. Ibu Dina, guru kelas 6 SDN Tanah Sareal 03, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Ibas. Beberapa temannya telah datang mengeluh Ibas yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Dina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ibas melakukan hal itu? Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang bisa menanggapi. Untuk kasus Ibas, ya, dari Ibu Miska. Dari Ibu Miska, silakan Ibu Miska. Kalau menurut saya, dekati dulu Ibasnya, ditanya kenapa dia suka mengambil makanan teman-temannya. Boleh jadi di rumahnya dia belum makan, atau tidak punya uang, atau dia tidak sempat, atau lagi dia kepingin makanan teman-temannya yang lebih enak daripada dia. Nah, kalau sudah diberikan pertanyaan dan pendekatan, kemudian nanti disampaikan kepada teman-temannya bahwa alasan Ibas sebenarnya memang ke arah karena lapar. Nah, disitulah empati dari teman-teman kita masukkan. Tapi kalau alasannya Ibas karena iseng, jahil dan ingin cari perhatian, maka otomatis kita harus memberikan penyuluhan kepada Ibas gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Miska untuk tanggapannya. Tepuk tangan untuk Bu Miska. Luar biasa sekali jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh dari kebutuhan siswa yang kita hadapi setiap hari. Kemudian bagaimana caranya untuk menangani anak-anak tersebut. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Miska sudah bagus sekali ya. Betul. Bu Ade. Nah, itulah yang sebaiknya kita lakukan terhadap anak tersebut. Jadi kita tidak bisa langsung yang namanya mendisiplinkan atau mengejas anak tersebut. Kita harus memahami tersebut, mencari tahu, dengan mencari tahu, kemudian mencari solusinya, mencari solusi bersama-sama untuk menangani anak-anak yang memang membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Dari bahasan tadi untuk kasus-kasus yang kita hadapi, sebaiknya kita melakukan yang namanya membuat keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas dengan kesepakatan berbeda. Iya. Aturan yang ada dalam kelas. Keyakinan ini sebenarnya dibuat agar siswa itu meyakini tentang yang namanya disiplin positif Bapak Ibu. Tertib. Berbedanya dengan tata tertib yang buatkan sekolah. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini dibuat kita buat bersama-sama dengan siswa. Nah, di sini kenapa sih keyakinan bukan peraturan kelas? Kalau peraturan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peraturan ini yang buat adalah sekolah. Kalau tidak melaksanakan pasti nanti akan kena sanksi, betul kan? Sanksinya nanti ini. Nah, kalau yang namanya keyakinan, kalau keyakinan kelas kan kita membuatnya bersama-sama siswa. Siswa sendirinya yang membuat ide-ide untuk menuangkannya yang akan dilakukannya setiap harinya di kelas. Menyatukan visi ya. Betul. Jadi menyatukan visi yang ada di kelas. Keyakinan apa sih yang baik? Biar apa tujuannya? Biar pembelajarannya itu nyaman. Kemudian anak pun merasa dihargai,
kelas. Nah, itu merupakan suatu kebanggaan bagi anak tersebut bahwa hasilnya itu dilihat banyak orang, hasil ide pemikiran yang dia dan disepakati bersama dan dengan kesepakatan teman-teman dengan kesepakatan bersama. Jadi berbeda Bu antara kesepakatan dengan keyakinan. Untuk keyakinan kelas ini kan mengacunya kepada budaya positif. Jadi contohnya misalnya mengucapkan salam, kemudian 5S ya, 5S sopan salam, sopan, menghargai antar teman, juga merupakan keyakinan kelas. Kemudian apalagi tidak ada kata larangan atau tidak ya, tidak ada kata negatif. Jadi harus bahasanya tuh bahasa positif juga. Betul. Beda dengan peraturan kan, tidak mencoret-coret dinding sekolah. Nah itu kan katanya negatif. Nah kalau ini menggunakan kata-kata positif. Kata negatif itu seperti memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Betul. Dan itu merupakan kata-kata yang negatif. Nah di dalam kata-kata keyakinan ini tidak ada kata positif, justru membangun siswa. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu arti dari keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen pada tahun 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi karena lahir dari dalam dirinya sendiri. Iya, kalau keyakinan itu kan lahir dari diri anak sendiri, keinginan dia sendiri, keinginan anak-anak. Nah, jadi mereka itu nantinya akan lebih bersemangat dibandingkan dengan mengikuti peraturan. Ada Bapak Ibu, nanti saya akan kasih contoh. Ada contoh Bapak Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6C. Ini baru dibuat jadi. Mungkin dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk pembuatan pertanyaan. Saya mau bertanya. Boleh Ibu Miska silakan bertanya. Ya. Ya, pertanyaannya, Bu Miska, pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu untuk pembuatan keyakinan kelas. Oh, cara ya kita membuat keyakinan kelas.
Ini Primo Regi. Kalau hari Senin berbuat gaduh seperti itu ya. Sudah harus hari Senin aja. Oh, tidak harus hari Senin. Kemudian ya, yang kedua ada anak yang menyilet atau menyakiti dirinya sendiri gitu ya Bu Yana. Nah, untuk yang sudah kami paparkan mengenai budaya positif, alangkah baiknya terlebih dahulu di tiap-tiap kelas itu kita buat kesepakatan terlebih dahulu Bu Yana. Kita ajak anak untuk berinteraksi, membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan diyakini oleh anak tersebut. Nah, kalau untuk menangani anak-anak yang memang hiperaktif atau yang sudah kelewatan sampai gurunya mengatakan saya kecewa seperti itu kan, mungkin karena kita manusia biasa Bu Yana. Ya itulah, kontrol diri kita itu mulai diasah agar bisa membiasakan kita agar tidak kelepasan berbicara, agar tidak bisa menyakiti tapi bisa menangani kasus yang ada. Contohnya tadi yang sudah saya lakukan yaitu dengan penerapan segitiga restitusi ini. Nah, mungkin kalau anak-anak kelas 1, 2, 3 mungkin masih kesulitan ya Bapak Ibu untuk menerapkannya. Mungkin kalau anak-anak yang sudah besar, sudah bisa diajak berbicara, mungkin agak mudah. Mungkin Bapak Ibu punya teknik tersendiri. Tapi intinya tidak lepas dari 5 kontrol yang tidak lepas dengan apa yang sudah tadi saya sampaikan. Kita itu sebagai manajer harus mengingat, oh ya, kita sebagai manajer apa langkah yang baik agar kita juga tidak menyakiti anak. Dengan pembiasaan seperti itu diharapkan kita juga manusia biasa, tidak bisa seperti malaikat bisa kesana kesini kesana kemari, apalagi satu kelas gaduh seperti itu mungkin kita kadang melepas kontrol. Tapi dengan adanya kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nanti lambat laun akan tercipta yaitu yang namanya disiplin positif. Yang kita harapkan seperti itu Bu Yana. Kalau sekarang kan kita sudah tahu nih langkah apa yang baik untuk menangani anak-anak tersebut. Nah, mulai dengan pembiasaan seperti itu, barangkali nanti kita membenahi diri kita sendiri dulu, punya rencana apa, punya inovasi apa, biar anak-anak itu bisa terkontrol emosinya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, izin menambahkan berdasarkan Ya, pengalaman silakan. yang pernah saya alami ya Bu Haji ya. Jadi benar sekali Bu Haji, terkadang anak kelas bawah itu kelas 1, kelas 2 kita tinggal buat minum atau ke toilet sebentar aja, balik lagi mereka sudah berhamburan gitu. Pengalaman saya selama mengajar kelas 2, kelas 1 saat di sekolah sebelumnya adalah saya memang sudah membuat kesepakatan kelas sejak dulu. Saya telah membuat kesepakatan sejak dulu. Ketika saya keluar dari ruangan, saya selalu bicara sama anak murid saya. Kita sudah menyepakati apa yang sudah kita sepakati bersama. Ibu mau keluar, ibu harap kalian bisa menyepakati yang kita sudah sepakati bersama, bisa, oke. Dan saya itu selalu punya ada aplikasi Bumble. Jadi aplikasi Bumble-nya itu nanti boleh saya share. Itu buat kayak dia tuh kayak bola-bola gitu. Dia kayak sensitif, jadi kalau ada suara berisik, dia Bumble-nya akan goyang-goyang gitu. Jadi dia kayak pementas gitu loh. Jadi penyentas kayak kalau misalnya Bumble goyang-goyang, tandanya kamu berisik. Kalau misal berisik, pasti itu Bumble-nya goyang-goyang, tandanya kalian tidak menyepakati kesepakatan yang ada. Jadi selama di layar ini Bumble-nya masih stabil, tandanya kalian good gitu. Nah, saya coba pakai itu. Alhamdulillah, emang 3 bulan pertama saya pakai dari tahun ajaran baru itu emang capeknya luar biasa, susah, butuh waktu. Tapi alhamdulillah lewat dari 3 bulan itu saya lebih gak ngos-ngosan, udah gak pernah teriak-teriak.
ini nggak pernah. Tapi 3 bulan memang saya capek banget gitu. Saya pakai aplikasi itu. Terus yang untuk misalnya ada anak yang menyakiti, kita kecewa benar. Dia harus tahu kalau kita itu kecewa. Kita nggak ingin dia melakukan hal itu, betul. Mungkin lebih tepatnya kalau dari apa yang sudah saya pelajari tentang restitusi ini adalah mengganti bahasanya. Mungkin kita bisa kan tadi kan kalau restitusi untuk kita menanyakan kembali, lebih banyak tanya gitu kan. Coba bayangkan kalau kamu adalah orang tua, ibu ini adalah kamu yang menyakiti tanganmu. Bagaimana perasaan kamu melihat seorang anak kamu sendiri menyakiti tangannya? Coba bayangkan, sedih. Ibu sedih gitu. Kita bisa mengganti kata-kata yang tepat gitu. Karena kita juga kadang-kadang sebagai guru juga suka egois. Saya sendiri merasa suka egois, suka muncul aja omongan saya yang kurang baik tanpa mungkin saya lupa kalau ternyata anak saya punya hati, bukan robot gitu. Itu sih yang saya lebih tanamin sekarang, kayak oh iya, saya nggak pernah mengumpat setelah di sosial, karena kita kan di sosial itu ada pagar nih ya Bu. Ketika kita mau mengumpat atau mau ngapain, langsung orang tua jumping ke atas sana. Kalau di sini sebenarnya saya lebih bebas-bebas aja. Cuma saya kayak gitu, kayak jadi lebih mengontrol gitu. Pemilihan kata aja sih kita sebagai pendidik gitu. Soalnya nggak enak kan kalau kita dibalikin, anak saya pintar jawabnya, ini masa guru mau begitu gitu. Kadang-kadang anak begitu dibalikin, Kamu sedono. iya sedono gitu kan. Ya seperti itu aja sih Bu Haji. Bahasanya aja kita pilih sebetulnya. Udah cukup sekian. Ya cukup. Ya, Bapak Ibu, dari sharing yang sudah kami berikan, semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi bermanfaat Bapak Ibu semuanya, dan semoga kita bisa mewujudkan yaitu budaya positif di sekolah. Jadi bukan hanya di kelas, tapi budaya positif di sekolah. Baik, Oke, kita akhiri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu SDN Tanah Serang 03 yang telah mengikuti diseminasi budaya positif sekolah SDN Tanah Serang 03. Semoga kita dapat mewujudkan apa yang dibicarakan tadi oleh Ibu Dwi dan Bu Ade. Amin ya robbal alamin. Demikian tadi ulasan-ulasan tentang diseminasi tadi budaya positif sekolah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena manusia itu tempatnya bersalah, yang benar hanyalah milik Allah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.